Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalan dulu nih. Nama saya Arayan Sekar Adriati. Sekarang kita sudah sampai di bab yang kita tunggu-tunggu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengendalian dan sistem informasi akuntansi yang berada di bab 7. Jadi, untuk kalian semua yang sedang mendengarkan ini, selamat mendengarkan ya. Semoga apa yang saya jelaskan bisa kalian mengerti dan kalian pahami baik-baik ya. Terima kasih. Lalu, apa aja dong yang mau kita bahas? Nah, di sini saya akan menjelaskan 5 submateri yang akan menjadi pembahasan kita kali ini. Yang pertama adalah pengendalian internal. Yang kedua, tujuan pengendalian internal. Yang ketiga, fungsi pengendalian internal. Yang keempat, kategori pengendalian internal. Dan yang kelima adalah 4 sistem menurut Simons. Dan sebagai pendahuluan, ada pertanyaan penting nih. Mengapa ancaman terhadap sistem informasi itu bisa meningkat ya? Kalian udah tahu belum? Jadi, hampir setiap tahun, lebih dari 60% organisasi itu mereka mengalami kegagalan. Kegagalan kenapa? Kegagalan mereka itu karena tidak bisanya mereka mengendalikan keamanan dan integritas sistem komputer mereka. Selain itu, ada alasan lain gak sih yang menyebabkan ancaman terhadap sistem informasi ini meningkat? Akan kita bahas selanjutnya ya. Di sini saya akan menjelaskan alasan lain mengapa perusahaan maupun organisasi bisa mengalami kegagalan dalam mengendalikan sistem informasi yang mereka punya. Yang pertama, implikasi pengendalian atas pemindahan dari sistem komputer tersentralisasi ke sistem berbasis internet tidak sepenuhnya dipahami. Di sini bisa diambil contoh seperti perusahaan yang pada awalnya mereka mengendalikan informasi menggunakan basis manual, kemudian dirubah menjadi berbasis internet, akan tetapi sistem dari berbasis internet tersebut belum dipahami sepenuhnya oleh perusahaan maupun organisasi, sehingga dalam mengendalikan informasi bisa saja terjadi kesalahan maupun kegagalan. Yang kedua, informasi pada jaringan komputer distribusi sulit dikendalikan. Di sini saya mengambil contoh dari Chevron Corporation. Perusahaan ini sama seperti perusahaan Pertamina mengelola minyak bumi dan yang lainnya. Akan tapi perusahaan ini tidak hanya ada di Indonesia, akan tapi ada di 90 negara lainnya. Nah, perusahaan ini mereka mendistribusikan informasi di antara banyaknya sistem dan ribuan pegawai di seluruh dunia. Jadi, setiap sistem dan pegawai mencerminkan sebuah titik kerentanan pengendalian informasi yang sangat berpotensi. Jadi seperti semakin luas jangkauan informasinya, maka informasi pada jaringan komputer itu akan lebih sulit dikendalikan dibanding dengan yang jangkauannya tidak terlalu luas. Yang ketiga, banyak perusahaan tidak menyadari bahwa informasi adalah sebuah sumber daya strategis dan melindungi informasi harus menjadi sebuah ketentuan strategis. Di sini saya mengambil contoh seperti misal perusahaan A. Perusahaan A ini telah melakukan penelitian untuk menciptakan desain dari produk baru mereka. Nah, dalam penelitian itu mereka sudah mengeluarkan biaya. Kemudian suatu ketika perusahaan pesaing dari perusahaan A, di sini kita sebut saja perusahaan B, mereka menyadap informasi dari perusahaan A, sehingga pada akhirnya perusahaan B menerbitkan desain produk baru yang sebelumnya telah diteliti oleh perusahaan A. Di sini merupakan suatu kerugian dari perusahaan A.
Kenapa? Karena sebelumnya pada saat penelitian, perusahaan A telah mengeluarkan sumber daya berupa uang, akan tetapi hasilnya malah didapatkan oleh perusahaan B. Jadi, informasi itu seharusnya dijaga baik-baik karena merupakan sebuah sumber daya strategis. Misal dalam hal tadi perusahaan A menjaga baik-baik informasinya, tentu mereka akan mendapatkan sumber daya yang lebih banyak seperti penghasilan dari desain produk yang mereka keluarkan. Yang keempat, beberapa perusahaan memandang kehilangan atas informasi merupakan ancaman yang tidak mungkin terjadi. Di sini perusahaan seperti lalai dan menganggap informasi sebuah hal yang tidak terlalu penting, sehingga hal ini bisa menyebabkan kegagalan dalam mengendalikan sistem informasi mereka. Yang kelima, informasi tersedia untuk sejumlah pekerja yang tidak ada. Di sini maksudnya, saya beri contoh aja. Tadi di perusahaan Chevron, itu kan perusahaan yang luas, hitungannya yang multinasional. Nah, misal perusahaan Chevron ini memiliki 35.000 perangkat komputer. Akan tetapi, informasi yang tersedia itu tidak sepenuhnya didapatkan oleh pekerja-pekerja. Jadi kayak Chevron punya perangkat komputer 35.000, tapi pekerjanya itu misal cuman 2.000. Jadi ada beberapa informasi yang tersedia untuk pekerja yang tidak ada karena informasinya ini lebih banyak. Nah, informasinya ini ditaruhnya misal di perangkat komputer tersebut. Yang keenam, database tidak hanya diakses oleh pihak perusahaan saja. Nah, di sini saya mengambil contoh Walmart. Walmart ini perusahaan retail yang dimiliki oleh Amerika. Nah, di sini Walmart ini dia mengizinkan vendor untuk mengakses database-nya. Nah, di sini kalian bisa kepikiran kan bagaimana kerahasiaan dari Walmart tersebut ketika vendornya ini dia memiliki akses dari database tersebut. Jadi bisa saja kemungkinan terjeleknya, misal vendor ini membentuk persekutuan dengan pesaing Walmart. Jadi ini akan menjatuhkan perusahaan Walmart itu sendiri. Jadi kalau bisa database perusahaan itu hanya diakses oleh perusahaan saja, tidak dengan pihak-pihak yang lainnya. Dari alasan-alasan tersebut, jadi ada 3 kesimpulan yang saya dapatkan. Yang pertama ada ancaman atau sebuah kejadian. Yang kedua ada paparan atau dampak. Yang ketiga ada kemungkinan. Nah, yang pertama adalah ancaman. Ancaman ini adalah segala potensi kejadian yang merugikan. Contohnya seperti pada Walmart ketika memberikan akses datanya kepada vendor. Yang kedua, ada paparan atau dampak. Merupakan kerugian uang yang potensial dari sebuah ancaman. Nah, di sini pada kasus Walmart misalkan vendor memberikan informasi atau menjual informasinya kepada pesaing Walmart sehingga menimbulkan kerugian uang. Jadi seperti pesaingnya itu lebih laris ataupun yang lainnya. Yang ketiga itu ada kemungkinan. Kemungkinan ini menunjukkan bahwa paparan atau dampak akan terjadi. Nah, karena tadi kan sebelumnya udah ada kerugian uang yang potensial, di sini kemungkinannya itu seperti nanti perusahaannya akan bisa bangkrut karena terjadi hal tersebut. Setelah itu kita akan membahas mengenai pengendalian internal. Pengendalian internal ini sebelum kita mulai kita harus tahu pengendalian internal itu gimana. Jadi pengendalian internal ini berhubungan dengan aktivitas. Jadi ada sebuah aktivitas yang dijalankan atau sebuah proses
yang harus kita kendalikan. Nah, kenapa sih harus dikendalikan? Kita mengendalikan sebuah aktivitas atau proses tersebut untuk mencapai sebuah tujuan yang kita inginkan. Jadi nanti bisa kita kendalikan. Setelah kita kendalikan, bisa kita evaluasi baiknya gimana, salahnya di mana, seperti itu. Jadi intinya dari pengendalian internal ini adalah proses yang dijalankan untuk menyediakan jaminan memadai bahwa tujuan-tujuan pengendalian telah tercapai. Pengendalian internal juga merupakan proses karena ia menyebar ke seluruh aktivitas pengoperasian perusahaan dan merupakan bagian integral dari aktivitas manajemen. Nah, di sini hubungan antara pengendalian internal dan manajemen itu apa sih? Jadi, ternyata di dalam manajemen itu ada pengendalian yang namanya pengendalian manajemen. Nah, di dalam pengendalian manajemen ini terdapat dua pengendalian, yaitu pengendalian internal dan pengendalian eksternal. Jadi, pengendalian internal ini berhubungan dengan aktivitas manajemen. Karena pengendalian internal ini berhubungan dengan aktivitas manajemen, jadi mengembangkan sebuah sistem pengendalian internal di dalam sebuah perusahaan itu juga memerlukan pemahaman yang sesama terhadap kemampuan manajemen dalam mengelola informasi. Jadi mereka berdua saling berkaitan dan akan saling membantu satu sama lainnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan pengendalian. Tujuan pengendalian di sini ada 7. Yang pertama, mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Ini untuk memastikan bahwa sebuah proses maupun aktivitas yang dijalankan itu telah mematuhi hukum, karena apabila tidak dilakukan pengendalian, bisa saja ada proses maupun aktivitas yang melanggar peraturan yang berlaku. Yang kedua, mengamankan aset, mencegah, mendeteksi perolehan, penggunaan, ataupun penempatan yang tidak sah. Ini dimaksudkan contohnya seperti pengecekan berkala terhadap aset yang dimiliki perusahaan. Karena apabila tidak dilakukan pengendalian, bisa saja asetnya hilang, tidak diketahui kemana, dan juga penempatan yang tidak sah, yang seharusnya aset berada di perusahaan, di kantornya, ternyata aset tersebut malah berada di tempat lain, seperti rumah pegawai dari pegawai perusahaan tersebut. Yang ketiga, memberikan informasi yang akurat dan reliable. Kenapa memberikan informasi yang akurat? Karena ketika terjadi pengendalian, berarti kan perusahaan sudah mengecek semua seperti prosedur ataupun yang lainnya secara akurat dan tepat, sehingga nanti akan menghasilkan ataupun memberikan informasi yang akurat. Yang ketiga, mengelola catatan dengan detail yang baik untuk melaporkan aset perusahaan secara akurat dan wajar. Ini berarti seperti perusahaan yang melaporkan asetnya itu dengan nilai yang pas. Misalkan perusahaan yang membeli aset pada tahun 2020, lalu 4 tahun kemudian kan setiap tahun dilakukan penyusutan nih. Jadi dia mengelola catatan. Jadi seperti asetnya tiap tahun itu dicatat udah menyusut berapa. Terus kalau misalkan dijual, adakah kerugian atau keuntungan? Yang kelima, itu menyiapkan laporan keuangan yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Jadi ada syarat untuk laporan keuangan itu kan akurat. Jadi akuratnya itu kita lakukan dengan cara kita pengendalian. Jadi kita bisa menyiapkan laporan keuangannya itu sesuai dengan kriteria. Yang keenam, mendorong ketaatan terhadap kebijakan manajerial yang telah ditentukan. Nah, tujuannya di sini kan untuk mendorong ketaatan. Jadi, pengendalian ini kan dia mengecek apakah udah sesuai sama prosedur apa belum. Jadi, kalau misalkan ada kesalahan, ada yang tidak sesuai prosedur, berarti ini kurang adanya ketaatan, sehingga dengan adanya pengendalian itu akan mendorong ketaatan terhadap kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya. Yang 7, yang terakhir, mendorong dan memperbaiki efisiensi operasional. Di sini kan
sudah melakukan pengendalian. Berarti ketika melakukan pengendalian, kita sudah mengecek apakah ini sudah sesuai apa belum. Jadi ketika sudah mendapatkan hasil dari pengendalian tersebut, kita bisa mengevaluasinya. Salahnya di mana, kurangnya di mana, lebih bagusnya seperti apa. Sehingga itu akan mendorong dan memperbaiki efisiensi dari operasional perusahaan tersebut. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai fungsi pengendalian. Di sini, fungsi pengendalian itu ada 3. Yang pertama, pengendalian preventif. Yang kedua adalah pengendalian detektif. Dan yang ketiga adalah pengendalian korektif. Sekarang kita mulai dari yang pertama ya, yaitu pengendalian preventif. Apa sih pengendalian preventif? Pengendalian ini itu untuk mencegah masalah sebelum timbul. Jadi sebelum masalahnya muncul, kita sudah melakukan pengendalian. Terus caranya seperti apa dong? Nah, di sini contoh dari pengendalian preventif yang saya ambil ialah merekrut pegawai yang berkualifikasi, di mana akan mengecilkan kemungkinan kesalahan pegawai dalam menjalankan proses bisnis ke depannya. Jadi itu akan menguntungkan baik perusahaan maupun dari pegawai. Yang kedua, memisahkan tugas pegawai. Hal ini diperuntukkan agar pegawai bisa menjalankan tugas sesuai dengan tugasnya masing-masing, bukan tugas yang menumpuk secara banyak. Nah, ini juga untuk menambah efisiensi dari perusahaan. Jadi, pegawai bisa bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing. Yang kedua, itu ada pengendalian detektif. Apalagi sih pengendalian detektif? Pengendalian ini itu untuk menemukan masalah yang tidak dapat dihindari atau tidak dapat dielakkan. Contohnya seperti apa? Contoh dari pengendalian detektif ini seperti menduplikasi pengecekan kalkulasi dan menyiapkan rekonsiliasi bank serta neraca saldo bulanan. Nah, jadi di sini perusahaan seperti membuat catatan antara uang yang ada di perusahaan maupun uang yang ada di bank. Jadi untuk mencocokkan kesesuaian. Nah, bisa saja kan ketika kita tidak menyiapkan rekonsiliasi bank, bisa saja ketika ada transfer masuk kita tidak tahu. Jadi nanti ada selisih antara dana yang kita pegang di perusahaan dengan dana yang ada di bank dan juga pencatatannya. Dan juga perusahaan akan menyiapkan neraca saldo bulanan untuk memastikan siapa tahu ada masalah yang muncul sehingga kita sudah punya data di neraca saldo bulanan tersebut. Yang ketiga adalah pengendalian korektif. Apalagi sih? Nah, pengendalian ini itu untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah serta memperbaiki dan memulihkan kesalahan yang dihasilkan. Contohnya seperti apa? Nah, contoh dari pengendalian ini itu memperbaiki kan tadi, berarti seperti menjaga salinan backup pada file. Kenapa sih kita harus menjaga salinan backup? Misal, suatu perusahaan mempunyai informasi yang penting di dalam satu file, terus ternyata file itu hilang dan sebelum itu kita belum melakukan backup. Apa yang terjadi? Informasi perusahaan tentu akan hilang kan, dan kalau misalkan informasi tersebut penting tentu akan merugikan bagi perusahaan. Sehingga dengan menjaganya itu dengan cara membackup file tersebut sehingga ketika filenya hilang kita masih mempunyai salinannya atau cadangannya. Contoh yang kedua adalah memperbaiki kesalahan entry data. Di sini misalkan dalam akuntansi, ketika kita melakukan kesalahan dalam entry data transaksi, tentu kita akan membetulkannya. Kenapa? Ketika kita tidak memperbaiki kesalahan tersebut, maka laporan keuangan yang disajikan, informasi yang disajikan tentu tidak akurat. Sehingga untuk pengendaliannya itu, dia akan memperbaiki setiap terjadi kesalahan dalam entry data. Yang ketiga, pengumpulan ulang transaksi-transaksi untuk pemrosesan selanjutnya. Ini seperti di akuntansi, ketika kita ingin membuat buku jurnal umum, kita kan membutuhkan bukti transaksi kan. Nah, bukti transaksi ini kita harus simpan baik-baik sampai dengan laporan keuangan ini terbit. Kenapa? Karena ini adalah bukti. Ketika kita tidak menyimpan ulang bukti transaksi tersebut, bisa saja angka-angka yang ada di laporan keuangan itu merupakan angka-angka yang dimanipulasi. Sehingga untuk pengendalian korektifnya ini bisa dengan cara
menyimpan bukti-bukti transaksi untuk pertanggungjawaban atas laporan keuangan maupun pemrosesan selanjutnya. Sekarang kita akan mempelajari mengenai kategori pengendalian. Di sini kategori pengendalian itu ada 2, yaitu pengendalian umum dan juga pengendalian aplikasi. Kalau kalian bingung hafalinnya, ingat saja UA, umum dan aplikasi. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu pengendalian umum. Pengendalian umum ini memastikan lingkungan pengendalian sebuah organisasi stabil dan juga dikelola dengan baik. Terus kita bisa memastikannya bagaimana? Nah, buat memastikannya, kita bisa lihat dari segi keamanan, infrastruktur, pengendalian pembelian perangkat lunak, pengembangan, maupun pemeliharaan. Terus hubungannya gimana? Ya iya, kita lihat apakah perusahaan ini keamanannya sudah bagus, sudah terpenuhi, sudah terjamin, sudah layak, seperti ada CCTV, ada satpam, ataupun yang lainnya. Yang kedua, infrastruktur. Ini lebih kepada bangunan. Apakah bangunannya ini kalau rusak diperbaiki lagi? Nah, berarti ketika diperbaiki lagi, berarti kan ada evaluasi dari pengendalian. Nah, ini merupakan pengendalian umum. Begitu juga pemeliharaan. Pemeliharaan ini lebih kepada aset yang rusak, itu akan diperbaiki. Nah, apabila sudah melewati batas waktunya, bisa saja perusahaan membeli aset baru. Nah, ini salah satu pengendalian umum. Nah, yang kedua itu adalah pengendalian aplikasi, yaitu mencegah, mendeteksi, dan mengoreksi kesalahan transaksi serta penipuan di dalam program aplikasi. Nah, kalau untuk pengendalian ini, dia lebih fokus terhadap ketepatan, kelengkapan, validitas, serta otorisasi data yang didapat, dimasukkan, diproses, disimpan, ditransmisikan ke sistem lain, dan dilaporkan. Jadi, untuk pengendalian aplikasi ini, dia lebih mengecek kepada apakah ini sudah lengkap, apakah ini ada yang salah, apakah ini harus diperbaiki. Nah, ini bisa dicek dari proses yang dimasukkan, proses yang disimpan, maupun proses yang ditransmisikan ke sistem lain. Nah, karena pada akhirnya nanti kan akan dilaporkan. Sekarang, saya akan membahas mengenai 4 sistem menurut Simons. Apa aja sih sistemnya? Jadi, sistemnya ini yang pertama ada sistem kepercayaan, yang kedua ada sistem batas, yang ketiga ada sistem pengendalian diagnostik, dan yang keempat ada sistem pengendalian interaktif. Sekarang kita mulai dari yang pertama, yaitu sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan adalah sistem yang menjelaskan cara sebuah perusahaan menciptakan nilai, membantu pegawai memahami visi perusahaan, mengomunikasikan nilai-nilai dasar perusahaan, dan juga menginspirasi pegawai supaya bekerja dengan nilai-nilai tersebut. Nah, contoh dari sistem kepercayaan ini bisa dengan pemberlakuan 3S, senyum, sapa, dan salam. Dengan adanya 3S tersebut, itu berarti perusahaan sedang mengomunikasikan nilai-nilai dasar perusahaan kepada pegawai, sehingga pegawai akan menjalankan nilai-nilai tersebut di dalam perusahaan. Yang kedua adalah sistem batas. Sistem batas adalah sistem yang membantu pegawai bertindak secara etis dengan membangun batas pada perilaku kepegawaian. Ini bisa seperti bagaimana cara berinteraksi antara atasan dan bawahan, bagaimana berinteraksi antar sesama pegawai, dan juga bagaimana cara mengeluarkan pendapat yang baik dan benar sehingga sesuai dengan batas perilaku kepegawaian. Yang ketiga adalah sistem pengendalian diagnostik, yaitu sistem yang mengukur, mengawasi, dan membandingkan perkembangan perusahaan aktual dengan anggaran dan tujuan kerja. Jadi, sistem ini lebih kepada pembandingan perkembangan perusahaan yang secara aktual baik anggaran maupun tujuan kinerja. Jadi, bisa dilihat dari misal keuntungan perusahaan naik apa turun. Nah, nanti dia ada sistem pengendaliannya. Terus untuk tujuannya sudah tercapai berapa persen, apakah tahun ini tujuannya sudah tercapai 100% atau belum. Nah, itu nanti ada sistem pengendalian diagnostiknya. Dan yang keempat adalah sistem pengendalian interaktif, yaitu sistem yang membantu manajer untuk memfokuskan perhatian bawahan pada isu-isu utama dan lebih terlibat di dalam keputusan mereka.
Jadi untuk sistem ini manajer itu bakal lebih fokus kepada pegawai bawahan untuk isu-isu utama di perusahaan, isu-isu yang penting tentunya, dan juga bagaimana cara agar manajernya itu bisa membuat pegawai lebih ikut terlibat dalam pembuatan keputusan, karena bagaimanapun juga dalam sebuah proses bisnis itu tidak hanya dibutuhkan manajer, tapi juga dibutuhkan pegawai bawahan yang lainnya. Oke, sekian dulu dari saya. Selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih karena sudah mendengarkan. Semoga ilmunya masuk ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke kerangka pengendalian. Ada 3 kerangka pengendalian yang akan kita bahas dalam video ini, yaitu yang pertama COBIT, kemudian COSO IC, kemudian COSO IRM. 3 kerangka ini digunakan untuk mengembangkan sistem pengendalian internal. Yang pertama yaitu COBIT atau Control Objective for Information and Related Technology, yaitu sebuah kerangka keamanan dan pengendalian yang memungkinkan manajemen untuk membuat tolak ukur tentang praktik-praktik keamanan dan pengendalian lingkungan IT, serta memungkinkan para pengguna layanan IT dijamin dengan adanya keamanan dan pengendalian yang memadai, dan juga memungkinkan para auditor untuk memperkuat opini pengendalian internal dan mempertimbangkan masalah keamanan yang dilakukan. Versi COBIT kerangka kerja saat ini yaitu adalah versi COBIT 5. Versi COBIT 5 ini menjelaskan praktik-praktik terbaik untuk tata kelola dan manajemen IT yang efektif. Selain itu, COBIT 5 didasarkan pada 5 prinsip utama tata kelola dan manajemen IT. 5 prinsip tersebut adalah: yang pertama, memenuhi keperluan stakeholder atau para pemangku kepentingan. Kerangka COBIT 5 membantu para pengguna untuk mengatur proses dan prosedur bisnis dalam menciptakan sebuah sistem informasi yang menambah nilai untuk stakeholder atau para pemangku kepentingan, dan juga memungkinkan perusahaan untuk menciptakan keseimbangan yang tepat di antara risiko dan penghargaan. Prinsip yang kedua yaitu mencakup perusahaan dari ujung ke ujung atau end to end. Maksudnya adalah kerangka COBIT tidak hanya berfokus pada operasi IT, tapi juga mengintegrasikan semua fungsi dan proses IT ke dalam fungsi serta proses keseluruhan perusahaan. Yang ketiga yaitu mengajukan sebuah kerangka yang terintegrasi dan tunggal. Kerangka COBIT 5 dapat disejajarkan pada tingkatan yang tinggi dengan standar kerangka lainnya, sehingga sebuah kerangka yang menyeluruh bagi tata kelola IT dan manajemen dapat diciptakan. Kemudian prinsip yang keempat yaitu memungkinkan pendekatan holistik atau pendekatan yang menyeluruh. Kerangka COBIT 5 memberikan sebuah pendekatan holistik yang menghasilkan tata kelola dan manajemen yang efektif dari semua fungsi IT di perusahaan. Kemudian prinsip yang kelima yaitu memisahkan tata kelola dari manajemen. Kerangka COBIT membedakan antara tata kelola dan manajemen. Kemudian kita masuk ke COSO IC atau COSO Internal Control Framework. COSO adalah sebuah kelompok sektor swasta yang terdiri atas American Accounting Association, Institute of Internal Auditors, Institute of Management Accountants, dan Financial Executive Institute. Nah, pada tahun 1992 ini, COSO menerbitkan sebuah kerangka pengendalian yang disebut dengan kerangka pengendalian internal yang disebut dengan COSO IC, yaitu sebuah kerangka yang menjelaskan pengendalian internal dan memberikan panduan untuk mengevaluasi dan meningkatkan sistem pengendalian internal, gitu kan. Nah, COSO IC ini memiliki 5 komponen. Yang pertama ada lingkungan internal
atau lingkungan pengendalian, kemudian ada penilaian risiko, kemudian ada aktivitas pengendalian, kemudian ada informasi dan komunikasi, dan yang terakhir adalah pengawasan. Selanjutnya yaitu KOSO IRM. Untuk memperbaiki proses manajemen risiko, KOSO mengembangkan kerangka pengendalian yang kedua, yaitu IRM, atau Enterprise Risk Management, atau dalam bahasa Indonesia yaitu manajemen risiko perusahaan. Kerangka ini memperbaiki proses manajemen risiko dengan memperluas atau menambahkan 3 elemen tambahan KOSO IC. Dalam KOSO IC terdapat 5 elemen. Nah, dalam KOSO IRM ini terdapat 8 elemen, yang 3 dari 8 tersebut merupakan elemen tambahan, yaitu penetapan tujuan, identifikasi kejadian, dan respons risiko. KOSO IC diadopsi secara luas sebagai cara untuk mengevaluasi internal control, sedangkan KOSO IRM lebih komprehensif, menggunakan pendekatan berbasis risiko daripada berbasis pengendalian, sehingga pengendalian bersifat fleksibel dan relevan karena mereka ditautkan dengan tujuan organisasi terkini. Model IRM juga mengakui bahwa risiko selain dikendalikan dapat pula diterima, dihindari, dibuat berjenis-jenis, dibagi atau bahkan ditransfer. Karena itu kita akan membahas lebih dalam tentang IRM. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu komponen yang ada dalam KOSO IRM. Yang pertama yaitu lingkungan internal, atau biasa juga disebut dengan budaya organisasi. Lingkungan internal merupakan pondasi dari seluruh elemen IRM lainnya, karena lingkungan internal ini memengaruhi bagaimana cara organisasi menetapkan strategi dan tujuannya, memengaruhi bagaimana membuat struktur aktivitas bisnis, dan mempengaruhi bagaimana mengidentifikasi, menilai, serta merespon risiko. Lingkungan internal atau lingkungan pengendalian memiliki 7 cakupan. Di antaranya yaitu yang pertama filosofi, manajemen, gaya pengoperasian, dan secara risiko. Yang dimaksud dengan filosofi manajemen di sini yaitu seberapa manajemen memberikan perhatian terhadap pengendalian internal. Apakah manajemen memberikan perhatian yang besar terhadap pengendalian internal atau bahkan hanya memiliki sedikit perhatian pada pengendalian internal? Bentuk dari perhatian ini yaitu gaya pengoperasian yang dilakukan oleh manajemen. Ketika manajemen memanipulasi ukuran kinerja sehingga kinerja mereka terlihat baik, atau memanipulasi laporan keuangan, itu artinya manajemen hanya memiliki sedikit perhatian terhadap pengendalian internal. Semakin bertanggung jawab filosofi dan gaya pengoperasian manajemen, maka para pegawai akan bertindak dengan tanggung jawab. Tapi jika manajemen hanya memiliki sedikit perhatian pada pengendalian internal, maka pegawai akan menjadi kurang rajin untuk mencapai tujuan pengendalian. Yang kedua yaitu komitmen terhadap integritas, nilai etis, dan kompetensi. Organisasi membutuhkan sebuah budaya yang menekankan integritas dan komitmen pada nilai-nilai etis serta kompetensi. Integritas dimulai dari puncak kepemimpinan dengan para pegawai perusahaan mengadopsi sikap manajemen puncak tentang risiko dan pengendalian. Sebuah pesan yang kuat disampaikan ketika CEO yang dihadapkan dengan sebuah keputusan yang sulit dapat membuat keputusan yang tepat secara etis. Yang ketiga yaitu pengawasan pengendalian internal oleh Dewan Direksi. Untuk melakukan pengawasan tersebut, maka dibutuhkanlah sebuah komite audit dari Dewan Luar dan independen. Komite audit bertanggung jawab atas pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan, pengendalian internal, serta perekrutan dan pengawasan baik auditor internal maupun eksternal yang melaporkan seluruh kebijakan dan praktik akuntansi penting kepada komite tersebut. Para dewan harus menyetujui strategi perusahaan dan meninjau kebijakan-kebijakan keamanan. Yang keempat yaitu struktur organisasi. Sebuah struktur organisasi memberikan sebuah kerangka kepada perusahaan akan operasi, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan. Struktur organisasi yang rumit atau tidak jelas dapat mengindikasikan masalah yang serius.
Yang kelima yaitu metode penetapan wewenang dan tanggung jawab. Dalam penetapan wewenang tanggung jawab ini perlu adanya sebuah kebijakan dan prosedur manual, yaitu sebuah dokumen yang menjelaskan praktik bisnis yang sesuai, mendeskripsikan pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan, menjelaskan prosedur dokumen, menjelaskan cara menangani transaksi, serta mendata sumber daya yang tersedia untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Manajemen harus memastikan para pegawai memahami sasaran dan tujuan entitas. Manajemen harus menetapkan wewenang tanggung jawab untuk sasaran dan tujuan baik untuk departemen maupun individu. Selain itu, manajemen juga harus memilih individu yang bertanggung jawab untuk mencapainya, serta mendorong penggunaan inisiatif untuk menyelesaikan masalah. Hal ini terutama penting untuk mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab untuk kebijakan keamanan informasi perusahaan. Selanjutnya yaitu standar sumber daya manusia yang menarik, mengembangkan dan mempertahankan individu yang kompeten. Salah satu dari kekuatan pengendalian terbesar adalah kejujuran pegawai. Ketika melakukan perekrutan, perusahaan harus lebih berhati-hati karena di antara para pelamar tersebut bisa jadi terdapat seorang mata-mata yang ingin mendapatkan akses fisik ke komputer perusahaan, kemudian ingin menyabotase. Nah, hal ini penting bagi perusahaan untuk memahami agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan oleh perusahaan. Kemudian dalam program pelatihan, bagian personalia atau bagian sumber daya manusia harus dapat mengajarkan para pegawai baru akan tanggung jawab mereka, tingkat kinerja dan perilaku yang diharapkan, serta kebijakan dan prosedur. Ketika terdapat beberapa pegawai yang tidak puas akan kebijakan perusahaan atau kompensasi yang diberikan kepada mereka, maka perusahaan harus bisa mengatasi perasaan itu dengan menyediakan konseling pegawai, sehingga bisa membantu para pegawai mengatasi masalah mereka. Kemudian yang terakhir yaitu pengaruh eksternal. Pengaruh eksternal meliputi persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh bursa efek. Sekarang kita masuk ke komponen IRM yang kedua, yaitu penetapan tujuan. Manajemen menentukan hal yang ingin dicapai oleh perusahaan, yang sering disebut sebagai visi atau misi perusahaan. Terdapat 4 tujuan yang harus ditetapkan, yaitu yang pertama, tujuan strategis. Tujuan strategis adalah tujuan tingkat tinggi yang disejarkan dan mendukung misi perusahaan serta menciptakan nilai pemegang saham. Yang kedua yaitu tujuan operasi. Adalah tujuan yang berhubungan dengan efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan serta menentukan cara mengalokasikan sumber daya. Yang ketiga, ada tujuan pelaporan, yaitu tujuan yang membantu memastikan ketelitian, kelengkapan, dan keterandalan laporan perusahaan, meningkatkan pembuatan keputusan dan mengawasi aktivitas serta kinerja perusahaan. Dan yang terakhir ada tujuan kepatuhan, yaitu tujuan yang membantu perusahaan dalam mematuhi seluruh hukum dan peraturan yang berlaku. Yang ketiga yaitu identifikasi kejadian. KOSO mendefinisikan kejadian sebagai sebuah insiden atau peristiwa yang berasal dari sumber-sumber internal atau eksternal yang memengaruhi implementasi strategi atau pencapaian tujuan. Kejadian mungkin memiliki dampak positif atau negatif atau bahkan keduanya. Sebuah kejadian menunjukkan ketidakpastian, mungkin atau tidak mungkin terjadi. Jika terjadi, sulit untuk diketahui kapan, dan jika sampai terjadi, mungkin sulit untuk menentukan dampaknya. Maka dari itu, manajemen harus mencoba untuk mengantisipasi seluruh kemungkinan kejadian positif atau negatif, menentukan mana yang lebih dan kurang mungkin untuk terjadi, dan memahami hubungan timbal balik kejadian. Yang keempat yaitu penilaian risiko. Selama proses penetapan tujuan, manajemen harus memerinci tujuan-tujuan mereka dengan cukup jelas agar risiko dapat diidentifikasi dan dinilai. Manajemen harus mengidentifikasi dan menganalisis risiko untuk menentukan cara risiko-risiko seharusnya dikelola. Manajemen juga harus mengidentifikasi dan menilai perubahan-perubahan yang dapat secara signifikan berdampak pada sistem pengendalian internal. Terdapat 2 jenis risiko berdasarkan sifatnya, yaitu yang pertama risiko bawaan, yaitu kelemahan dari sebuah penetapan akun atau transaksi pada masalah pengendalian yang signifikan tanpa adanya pengendalian internal. Kemudian risiko residual,
yaitu risiko yang tersisa setelah manajemen mengimplementasikan pengendalian internal atau beberapa respon lainnya terhadap risiko. Langkah-langkah dalam melakukan penilaian risiko yaitu yang pertama mengidentifikasi kejadian atau ancaman yang menyerang perusahaan, kemudian memperkirakan kemungkinan terjadi, serta memperkirakan dampak dari setiap ancaman. Setelah itu mengidentifikasi pengendalian untuk melawan setiap ancaman dan diperlukannya untuk memperkirakan biaya manfaat dari pengendalian yang dibentuk. Apakah biaya untuk melakukan pengendalian lebih besar daripada manfaat dari pengendalian, atau sebaliknya, bahkan manfaat dari pengendalian lebih besar daripada biayanya. Jika manfaat dari pengendalian lebih besar daripada biaya untuk pengendalian, maka perusahaan lebih baik mengurangi risiko dengan mengimplementasikan pengendalian. Tapi jika sebaliknya, biaya lebih besar daripada manfaat, maka perusahaan lebih baik menghindari menerima atau membagikan risiko tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu respons risiko. Manajemen dapat merespons risiko dengan salah satu dari 4 cara berikut, yaitu yang pertama mengurangi. Perusahaan dapat mengurangi kemungkinan dan dampak risiko dengan mengimplementasikan sistem pengendalian internal yang efektif. Jika manfaat dari pengendalian lebih besar daripada biaya untuk pengendalian. Kemudian yang kedua yaitu menerima. Perusahaan juga dapat menerima kemungkinan dan dampak risiko jika risiko tersebut berada dalam jangkauan toleransi risiko perusahaan. Contohnya, sebuah risiko dengan kemungkinan dan dampak yang kecil. Kemudian yang ketiga, perusahaan juga dapat membagikan risiko atau mentransfernya kepada orang lain dengan asuransi pembelian, yaitu mengalihdayakan sebuah aktivitas atau masuk dalam transaksi lindung nilai atau hedging. Dan yang terakhir, perusahaan bisa merespons risiko dengan menghindari risiko dengan tidak melakukan aktivitas yang menciptakan risiko. Seperti itu. Elemen IRM yang selanjutnya yaitu aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan, prosedur, dan aturan yang memberikan jaminan memadai bahwa tujuan pengendalian telah dicapai dan respons risiko dilakukan. Hal tersebut merupakan tanggung jawab manajemen untuk mengembangkan sebuah sistem yang aman dan dikendalikan dengan cepat. Manajemen harus memastikan bahwa pengendalian dipilih dan dikembangkan untuk membantu mengurangi risiko hingga level yang dapat diterima. Pengendalian umum yang sesuai dipilih dan dikembangkan melalui teknologi, dan aktivitas pengendalian diimplementasikan dan dijalankan sesuai dengan kebijakan dan prosedur perusahaan yang telah ditentukan. Prosedur pengendalian dilakukan dalam kategori-kategori berikut, yaitu yang pertama, otorisasi transaksi dan aktivitas yang layak. Oleh karena manajemen kekurangan waktu dan sumber daya untuk mengawasi setiap aktivitas dan keputusan perusahaan, maka manajemen menetapkan kebijakan bagi pegawai untuk diikuti dan kemudian memberdayakan mereka. Pemberdayaan ini disebut dengan otorisasi. Para pegawai yang memproses transaksi harus memverifikasi adanya otorisasi yang sesuai. Para auditor meninjau transaksi untuk memverifikasi otorisasi yang tepat, seperti ketiadaan transaksi-transaksi yang mengindikasikan sebuah masalah pengendalian yang mungkin terjadi. Yang kedua yaitu pemisahan tugas. Pengendalian internal yang baik mensyaratkan tidak ada satu pegawai pun yang diberi terlalu banyak tanggung jawab atas transaksi atau proses bisnis. Seorang pegawai tidak boleh berada di sebuah posisi untuk melakukan dan menyamarkan penipuan atau fraud. Selama ini kita akan membahas dua pemisahan tugas, yaitu pemisahan tugas akuntansi dan pemisahan tugas sistem. Yang pertama yaitu pemisahan tugas akuntansi. Pemisahan tugas akuntansi dilakukan dengan melakukan pemisahan 3 fungsi, yaitu diantaranya otorisasi, pencatatan, dan penyimpanan. Fungsi otorisasi berkaitan dengan menyetujui transaksi dan keputusan. Kemudian fungsi pencatatan berkaitan dengan mempersiapkan dokumen sumber, memelihara jurnal, menyusun laporan keuangan. Dan fungsi penyimpanan berkaitan dengan menangani kas, peralatan, persediaan atau aktiva tetap, menerima cek, dan menulis cek. Nah, ketiga fungsi ini harus dipisahkan. Kemudian pemisahan tugas sistem. Dalam sebuah sistem informasi, prosedur yang dijalankan oleh individu berbeda dikombinasikan. Oleh karena itu, setiap orang yang memiliki akses yang tidak terbatas ke komputer, program, dan data
dan data langsung dapat melakukan serta menyamarkan penipuan atau fraud. Untuk melawan ancaman ini, maka organisasi harus menetapkan pemisahan tugas sistem. Yang ketiga yaitu pengembangan proyek dan pengendalian akuisisi. Beberapa perusahaan memperkerjakan seorang sistem integrator untuk mengolah sebuah upaya pengembangan sistem yang melibatkan personel dalam perusahaan, kliennya, dan vendor lainnya. Proyek-proyek pengembangan ini tunduk pada kelebihan biaya dan tenggat waktu yang terlewatkan, sebagaimana sistem dikembangkan secara internal. Yang keempat yaitu mengubah pengendalian manajemen. Organisasi memodifikasi sistem yang berjalan untuk merefleksikan praktik-praktik bisnis baru dan untuk memanfaatkan penguasaan IT. Mereka yang bertugas untuk perubahan harus memastikan bahwa mereka tidak memperkenalkan kesalahan sehingga memfasilitasi penipuan atau fraud. Yang selanjutnya yaitu mendesain dan menggunakan dokumen serta catatan. Desain dan penggunaan dokumen elektronik dan kertas yang sesuai dapat membantu memastikan pencatatan yang akurat serta lengkap dari seluruh data transaksi yang relevan. Bentuk dan isinya harus sesederhana mungkin, meminimalkan kesalahan, dan memfasilitasi tinjauan serta verifikasi. Yang keenam yaitu pengamanan aset, catatan, dan data. Sebuah perusahaan harus melindungi kas dan aset fisik beserta informasinya. Para pegawai merupakan risiko keamanan yang lebih besar dibandingkan orang luar. Mereka mampu menyembunyikan tindakan ilegal mereka dengan lebih baik karena mereka mengetahui kelemahan sistem dengan lebih baik. Selain itu, para pegawai juga menyebabkan ancaman yang tidak disengaja, seperti menghapus tanpa sengaja data perusahaan, membuka lampiran email yang syarat dengan virus, atau mencoba memperbaiki perangkat keras atau lunak tanpa keahlian yang memadai. Maka dari itu, perusahaan perlu menciptakan dan menegakkan kebijakan dan prosedur yang tepat. Kemudian, perusahaan juga perlu memelihara catatan akurat dari seluruh aset. Kemudian perusahaan juga harus perlu membatasi akses terhadap aset. Dan yang terakhir, perusahaan perlu melindungi catatan dan dokumen. Yang ketujuh yaitu pengecekan kinerja yang independen. Pengecekan kinerja yang independen dilakukan oleh seseorang, tetapi bukan merupakan orang yang melakukan operasi aslinya. Membantu memastikan bahwa transaksi diproses dengan tepat. Kemudian komponen yang ketujuh dari IRM yaitu informasi dan komunikasi. Kerangka IC yang diperbaharui memerinci 3 prinsip yang berlaku di dalam proses informasi dan komunikasi. Yaitu yang pertama, mendapatkan atau menghasilkan informasi yang relevan dan berkualitas tinggi untuk mendukung pengendalian internal. Yang kedua, mengomunikasikan informasi secara internal termasuk tujuan dan tanggung jawab yang diperlukan untuk mendukung komponen-komponen lain dari pengendalian internal. Dan yang ketiga, mengomunikasikan hal-hal pengendalian internal yang relevan kepada pihak-pihak eksternal. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu pengawasan atau monitoring. Sistem pengendalian internal yang dipilih atau dikembangkan harus diawasi secara berkelanjutan, dievaluasi, dan dimodifikasi sesuai kebutuhan. Terdapat 10 metode-metode utama dalam pengawasan kinerja, yaitu yang pertama, menjalankan evaluasi pengendalian internal. Efektivitas pengendalian internal diukur dengan menggunakan evaluasi formal atau evaluasi penilaian diri. Sebuah tim dapat dibentuk untuk melakukan evaluasi atau hal ini dapat dilakukan dengan pengauditan internal. Yang kedua yaitu implementasi pengawasan yang efektif. Pengawasan yang efektif melibatkan melatih dan mendampingi pegawai, mengawasi kinerja mereka, mengoreksi kesalahan, dan mengawasi pegawai yang memiliki akses terhadap aset. Pengawasan terutama penting untuk organisasi tanpa pelaporan pertanggungjawaban atau sebuah pemisahan tugas yang memadai. Yang ketiga yaitu menggunakan sistem akuntansi pertanggungjawaban. Sistem akuntansi pertanggungjawaban meliputi anggaran, kuota, jadwal, biaya standar dan standar kualitas, perbandingan laporan kinerja aktual dan yang direncanakan, dan prosedur untuk menyelidiki serta mengoreksi varians yang signifikan. Yang keempat yaitu mengawasi aktivitas sistem. Seluruh transaksi dan aktivitas sistem harus direkam dalam sebuah log yang mengindikasikan siapa mengakses data apa, kapan, dan dari perangkat online yang mana.
log-log tersebut harus ditinjau dengan sering dan digunakan untuk mengawasi aktivitas sistem, melacak masalah ke sumbernya, mengevaluasi produktivitas pegawai, mengendalikan biaya-biaya perusahaan, melawan serangan spionase dan hacking, serta mematuhi ketentuan-ketentuan hukum. Yang kelima, melacak perangkat lunak dan perangkat bergerak atau mobile yang dibeli. Untuk mematuhi hak cipta dan melindungi dirinya dari gugatan pembajakan perangkat lunak, maka perusahaan harus melakukan audit perangkat lunak secara periodik. Harus ada lisensi yang cukup untuk seluruh pengguna dan perusahaan tidak wajib membayar untuk lisensi yang lebih dari yang dibutuhkan. Peningkatan jumlah perangkat bergerak atau mobile harus dilacak dan diawasi karena kerugiannya dapat menunjukkan pengungkapan yang substansial. Barang-barang yang dilacak adalah perangkat, siapa yang memiliki, tugas apa yang mereka jalankan, fitur keamanan yang dipasang, dan perangkat lunak apa yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk memelihara sistem dan keamanan jaringan yang memadai. Yang keenam yaitu menjalankan audit berkala. Audit keamanan eksternal, internal, dan jaringan dapat menilai dan mengawasi risiko maupun mendeteksi penipuan dan kesalahan. Para auditor harus menguji pengendalian sistem secara reguler dan menelusuri file penggunaan sistem untuk mencari aktivitas mencurigakan secara periodik. Kemudian yang ketujuh yaitu memperkerjakan Computer Security Officer atau CSO dan Chief Compliance Officer atau CCO. CSO adalah seorang pegawai yang independen dari fungsi sistem informasi yang mengawasi sistem, menyebarkan informasi mengenai penggunaan sistem yang tidak sesuai, serta melapor kepada manajemen puncak. Sedangkan CCO adalah seorang pegawai yang bertanggung jawab atas semua tugas kepatuhan, serta pengaturan hukum dan peraturan. Yang kedelapan yaitu menyewa spesialis forensik, yaitu penyelidik forensik dan spesialis forensik komputer. Penyelidik forensik adalah individu yang memiliki spesialisasi dalam kasus penipuan, yang sebagian besar dari mereka memiliki pelatihan khusus dari agen-agen penegak hukum lainnya seperti FBI. Kemudian, spesialis forensik komputer adalah pakar komputer yang menemukan, mengekstrasi, mengamankan, dan mendokumentasi bukti komputer seperti keabsahan, akurasi, dan integritas bahwa tidak akan menyerah pada tantangan hukum. Yang kesembilan yaitu memasang perangkat lunak deteksi penipuan. Dan yang terakhir yaitu mengimplementasikan hotline penipuan. Hotline penipuan adalah nomor telepon yang dapat dihubungi oleh para pegawai untuk melaporkan penipuan dan penyalahgunaan secara anonim. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila dalam video presentasi kami ini terdapat banyak kesalahan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.